Selamat datang di channel Kurota Kapatasiono Mewah, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga sains. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurota KKUROTAKA. Nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1045 ini, saya akan membahas mengenai traffic tidak valid ya. Ini video lanjutan dari video saya yang sebelumnya. Jadi ini berdasarkan aturan resminya. Jadi di video saya yang bagian pertama saya sudah pernah membahas ini ya, aturan resmi mengenai ini traffic tidak valid yang berjudul traffic tidak valid di video Anda. Nah, kali ini juga membahas traffic tidak valid, ini lanjutan dari yang kemarin. Nah, ini ada di aturan resmi YouTube ya. Jadi ini bukan karya saya, tapi ini di aturan resmi YouTube. Teman-teman bisa lihat di ini ya, support.google.com/answer/id 57153 tanda tanya HL sama dengan ID dan ref_ topik sama dengan 7501793. Teman-teman bisa lihat di situ. Nah, di sini judulnya akun AdSense dinonaktifkan karena traffic tidak valid. Judulnya seperti itu. Kita baca langsung di kalimat pertama, paragraf pertama. Kami memahami bahwa Anda mungkin memiliki pertanyaan tentang akun dan tindakan yang telah kami lakukan untuk melindungi pengiklan. Berikut ini adalah jawaban atas beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan umum tentang akun yang dinonaktifkan karena traffic tidak valid. Nah, di sini berarti ada daftar pertanyaan dan jawabannya. Nah, ada berapa ini entah. Kita baca aja mulai dari pertanyaan yang pertama. Mengapa akun saya dinonaktifkan? Nah, pertanyaannya ya. Ini jawabannya. Karena kami harus melindungi sistem deteksi kepemilikan kami tidak dapat memberikan informasi apapun kepada penayang tentang aktivitas akun mereka, termasuk halaman pengguna atau layanan pihak ketiga yang mungkin terkait. Karena kami harus melindungi sistem deteksi kepemilikan. Oh, berarti via YouTube itu tidak bisa memberikan keterangan mengenai ini ya, informasi detailnya. Itu demi melindungi sistemnya. Nah, selanjutnya, Google menangani traffic tidak valid cara sangat serius dengan menganalisis semua klik dan tayangan untuk membandingkan dengan pola penggunaan yang dapat meningkatkan biaya pengiklan atau penghasilan penayang secara tidak semestinya. Nah, jadi ini pihak YouTube ini saya sendiri ini masih kalau ini masih ada dua kemungkinan ya, karena di sini tidak dijelaskan ini sistem atau karyawannya yang ngecek ini. Tapi di video saya yang sebelumnya itu dijelaskan bahwa sistem yang ini. Di sini juga ada sistem deteksi, kemungkinan ini sistemnya. Sistem yang menganalisis klik dan tayangan. Jadi dianalisis apakah itu ini ya pola penggunaannya itu meningkatkan biaya pengiklan atau tidak. Itu dideteksi apakah ada unsur-unsur pelanggaran atau demi meningkatkan penghasilan atau tidak. Selanjutnya, jika kami menilai bahwa sebuah akun AdSense dapat menimbulkan resiko bagi pengiklan Google AdSense, kami dapat menonaktifkan akun tersebut untuk melindungi kepentingan pengiklan. Nah, jadi kalau misalkan tindakan dari YouTuber ya yang punya akun AdSense itu dapat menimbulkan kerugian bagi pengiklan ya yang membayar ke pihak YouTube agar iklannya ditampilkan itu. Nah, ketika menimbulkan kerugian bagi pengiklan, maka YouTube akan menonaktifkan akun tersebut. Nah, ini. Seperti itu ya. Di sini ada pelajari lebih lanjut alasan umum akun AdSense dinonaktifkan karena traffic tidak valid. Ini kapan-kapan dijelaskan karena ada beberapa alasan gitu. Jadi untuk hari ini khusus halaman ini saja. Nanti untuk berikutnya mungkin akan dijelaskan lebih akan dilanjutkan gitulah. Semoga saja nanti semua yang terkait dengan traffic tidak valid akan saya bahas semuanya. Semoga saja. Terakhir, seperti dijelaskan pada persyaratan dan ketentuan, ada persyaratan dan ketentuan kami, Google akan menggunakan kebijakan sendiri saat menentukan kasus traffic tidak valid. Jadi ada kebijakannya sendiri.
Jadi untuk menentukan apakah orang itu terkena melakukan traffic tidak valid atau tidak, itu Google mempunyai kebijakan sendiri. Ya, kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, apakah akun dapat diaktifkan kembali setelah dinonaktifkan karena traffic tidak valid ini ya? Apakah akun dapat diaktifkan kembali setelah dinonaktifkan karena traffic tidak valid? Dan bisa diaktifkan kembali atau tidak? Nah, ini jawabannya. Kami siap bekerja sama untuk mengatasi masalah Anda. Jika menurut Anda keputusan ini salah, nah jika memang teman-teman tidak melakukan pelanggaran, intinya gitu ya, dijamin 100% tidak melakukan pelanggaran, maksudnya seperti itu. Dan jika Anda dapat meyakinkan kami bahwa traffic tidak valid tersebut bukan disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Anda atau pihak yang menjadi tanggung jawab Anda dapat mengajukan banding melalui formulir permohonan banding aktivitas tidak valid. Nah, di sini ya, ada beberapa kata yang mungkin perlu saya jelaskan ini. Disebabkan oleh tindakan. Nah, ini berarti tindakan atau kelalaian Anda. Jadi tindakan itu berarti teman-teman bertindak, melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengiklan mengalami kerugian, seperti itu ya. Nah, kelalaian itu berarti apa? Itu sama seperti tindakan. Kalau tindakan itu sengaja, jadi teman-teman sengaja melakukan traffic tidak valid, sengaja melakukan pelanggaran sehingga pengiklan mengalami kerugian. Atau kelalaian itu berarti teman-teman tidak sengaja melakukan hal itu. Nah, baik sengaja maupun tidak sengaja ya. Nah, di sini intinya seperti itu, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kalau pengiklan mengalami kerugian, nah akan terkena traffic tidak valid. Di sini ada juga atau pihak yang menjadi tanggung jawab Anda. Misalkan teman-teman punya bawahan atau apa, atau misalkan saudara atau apa, teman-teman ngasih tahu ini gitu, nah itu bisa masuk ke dalam sini. Misalkan teman-teman nyuruh saudara atau apa biar nonton terus, nah itu termasuk traffic tidak valid. Nah, itu menjadi tanggung jawab Anda, seperti itu yang dimaksud ya. Atau bawahan dari teman-teman itu. Nah, ini formulir banding aktivitas tidak valid. Nah, formulir ini sekali lagi saya tekankan di sini ya. Di sini ada kalimatnya. Jika menurut Anda keputusan ini salah, jadi ya, kalau teman-teman itu sudah paham aturan traffic tidak valid, sudah menghindari sampai maksimal ya, tidak mencari celah, sudah menghindari traffic tidak valid menggunakan seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya. Kalau sudah menghindari, benar-benar sudah menghindari seperti itu, kemudian sudah paham aturannya, jadi tidak hanya yakin tapi tidak paham aturannya, tapi benar-benar paham dan benar-benar tidak melakukan pelanggaran, nah teman-teman bisa mengajukan formulir ini, formulir banding ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, saat menerima permohonan banding Anda, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk segera memberitahu Anda dan mengambil tindakan sesuai sebagaimana diperlukan. Jadi ya, YouTube sendiri itu berusaha untuk memberikan jawaban gitu, jawaban atas permohonan banding itu, berusaha secepatnya gitulah. Perhatikan bahwa tidak ada jaminan bahwa akun Anda akan diaktifkan kembali. Nah, ini tidak ada jaminan bahwa akun Anda akan diaktifkan kembali. Sampai saat ini rata-rata ya, saya sendiri belum tahu adakah ada yang sudah berhasil atau belum. Saya sendiri juga belum tahu, tetapi rata-rata yang datang ke sini itu semuanya bilang banding ditolak, semuanya bilang banding ditolak. Tapi untuk di luar orang yang saya ketahui, mungkin entah ada yang berhasil atau tidak, saya sendiri tidak tahu. Tapi yang kesini yang meminta bantuan dari saya itu menanyakan solusinya, itu bukan hampir, tapi semuanya itu bandingnya ditolak. Jadi inilah memang seperti itu. Nah, setelah kami mengambil keputusan terkait banding Anda, pengajuan banding lebih lanjut mungkin tidak akan dipertimbangkan. Nah, itu kemarin juga banyak yang bilang banding kemudian ditolak, kemudian mengajukan banding lagi. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Ketika banding pertama ditolak, maka
banding seterusnya tidak akan diterima. Nah, keterangan ini itu menjelaskan seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ada tips untuk menulis permohonan banding terkait traffic tidak valid agar berhasil diterima? Nah, ini supaya bandingnya diterima, ini ada tipsnya. Tapi paling tips ini itu biasanya kalau tidak salah itu ini hanya akan sukses bagi yang benar-benar tidak melakukan pelanggaran gitu. Tapi yang benar-benar melakukan pelanggaran biasanya pakai tips ini itu tidak bisa, tidak mempan gitu. Nah, berikut ini ada beberapa tips yang mungkin berguna bagi Anda saat menulis permohonan banding. Nah, ini yang pertama, tinjau alasan umum akun AdSense dinonaktifkan karena traffic tidak valid. Nah, alasannya itu apa? Tinjau itu harus teman-teman harus memahami aturannya. Apakah salah satu alasan tersebut berlaku untuk Anda atau konten Anda? Nah, alasan ini teman-teman itu harus baca ini. Teman-teman melakukan ini atau tidak gitu. Nah, itu harus teman-teman pahami. Nah, apakah teman Anda terlalu sering mengklik iklan Anda? Nah, ada pertanyaan itu teman-temannya itu ya. Apakah Anda membeli traffic yang menyebabkan terjadi lonjakan traffic tidak valid? Nah, mungkin saya juga pernah ditawari ini untuk biar trafficnya naik, tapi saya tidak mau karena saya tahu ini pelanggaran gitu. Jadi saya menolak itu tawaran itu. Jadi ada yang menawarkan traffic ini. Mungkin teman-teman juga dapat tawaran terus tergiur. Nah, itu namanya terkena traffic tidak valid. Kalau saya sudah tahu aturannya, jadi saya tolak. Gitu. Apakah Anda dapat melakukan perubahan konten dan atau perilaku untuk mencegah agar traffic tidak valid tersebut tidak terjadi lagi? Nah, jadi teman-teman di sini disuruh menjanjikan kalau teman-teman itu dapat berubah dan tidak melakukan traffic tidak valid. Nah, bagaimana ini bisa dilakukan? Teman-teman harus paham aturannya dulu. Jadi nanti kalau teman-teman sudah paham aturannya, teman-teman ketika mengajukan banding itu tulis saja bahwa teman-teman sudah memahami aturannya dan sudah benar-benar paham dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran itu lagi. Teman-teman bisa melakukan itu. Ini saran dari YouTube. Kemudian kalimat berikutnya, tinjau penerapan iklan di situs desktop, situs seluler dan atau aplikasi seluler Anda. Suruh ngecek ya di penerapan iklannya itu bagaimana, suruh ngecek itu. Pikirkan tentang bagaimana perjalanan pengguna yang biasanya terjadi dan lihat apakah penerapan iklan mungkin menyebabkan pengguna mengklik iklan Anda secara tidak sengaja. Nah, jadi ketika teman-teman mengklik iklan secara tidak sengaja itu, nah seperti yang dijelaskan tadi kan, baik sengaja maupun tidak sengaja itu dapat menyebabkan traffic tidak valid. Harus hati-hati di sini. Selanjutnya, dalam formulir permohonan banding, cantumkan alamat email yang terkait dengan akun Google AdSense Anda yang dinonaktifkan. Nah, disuruh mencantumkan email yang terkait ya. Jadi email dari akun yang dinonaktifkan. Hal ini akan membantu kami menemukan akun Anda dan mengurangi penundaan dalam waktu pemrosesan banding Anda. Nah, jadi teman-teman disuruh menuliskan alamat email itu, yang alamat email dari akun YouTube-nya itulah yang dinonaktifkan, itu alamat emailnya apa, itu disuruh mencantumkan. Nah, berikutnya, beritahu kami perubahan apa yang akan Anda lakukan di masa mendatang, sistem atau perilaku apa yang telah Anda terapkan untuk memastikan hal itu tidak terjadi lagi. Misalnya, beritahu kami bagaimana Anda telah menyesuaikan penerapan iklan, mengevaluasi sumber traffic dan sebagainya. Jadi teman-teman itu harus menuliskan rencana kedepannya itu bagaimana gitu untuk menghindari traffic tidak valid. Intinya seperti itu ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Akun saya dinonaktifkan dan permohonan banding saya ditolak. Dapatkah saya bergabung kembali dengan program atau membuka akun baru?
Jawabannya, kami memahami kekecewaan Anda terkait tindakan yang dilakukan terhadap akun Anda. Tindakan kami adalah hasil dari investigasi dengan cermat oleh tim pakar khusus kami. Ya. Tim pakar khusus kami berarti ada tim YouTube ya, tim pakar khusus yang bertugas untuk menilai banding gitu. Jadi ketika teman-teman mengajukan banding itu ada tim khusus yang bertugas untuk mengecek kebenaran traffic tidak valid itu. Kalau misalkan banding teman-teman mengajukan banding tetapi setelah dicek tim pakar, ya tim pakar itu ternyata teman-teman itu aslinya memang melakukan pelanggaran, ya berarti memang bandingnya ditolak gitu. Tetapi setelah dicek tim pakar ternyata tidak melakukan pelanggaran, sebenarnya tidak melakukan pelanggaran tetapi hanya kesalahan sistem, akun teman-teman bisa dikembalikan. Intinya seperti itulah, dengan mempertimbangkan kepentingan pengiklan, penayang, dan pengguna. Meskipun Anda mungkin kecewa terhadap keputusan tersebut, kami tidak dapat mengaktifkan kembali akun Anda. Jadi kalau sudah dinonaktifkan permanen itu tidak bisa diaktifkan kembali. Nah, selanjutnya, penayang yang dinonaktifkan karena traffic tidak valid tidak diizinkan berpartisipasi lebih lanjut dalam AdSense. Nah, jadi sudah diblokir permanen gitu. Oleh karena itu, penayang tersebut tidak dapat membuka akun baru. Nah, tidak dapat membuka akun baru. Jadi ini kalau menurut saya kalimatnya ini masih ambigu ya. Saya sendiri belum tahu pasti. Nanti teman-teman yang sudah tahu pasti itu bisa berikan komentar. Tidak dapat membuka akun baru itu ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan apa? Coba. Kemungkinan yang pertama itu adalah membuka akun baru dengan alamat email yang sama. Nah, kemungkinan pertama itu. Jadi tidak bisa membuka akun baru dengan alamat email yang sama. Kemungkinan kedua, tidak bisa membuka akun baru dengan kemungkinan pertama tadi kan tidak bisa membuka akun baru dengan alamat email yang sama. Jadi kalau alamat emailnya beda mungkin bisa. Nah, itu kemungkinan pertama ya. Kemungkinan kedua, tidak bisa membuka akun baru dengan identitas yang sama. Nah, misalkan teman-teman itu di KTP itu namanya si A, itu di KTP namanya si A. Nah, kemudian teman-teman mendaftar membuat akun baru dengan identitas KTP-nya juga si A, bukan nama akun ya, bukan nama YouTube-nya ya. Kalau nama YouTube itu bisa sama, itu nggak masalah. Tapi identitas yang dimaksudkan yang saya maksud itu. Karena ketika mendaftar itu kan ada identitasnya seperti KTP atau apa dan macam-macam. Kemungkinan kedua itu, jadi tidak bisa mendaftar dengan identitas yang sama. Kalau tidak bisa mendaftar dengan identitas yang sama, itu berarti teman-teman masih bisa mendaftar dengan nama orang lain, misalkan nama istri, nama suami, apa nama anak atau apa gitu. Ya, tapi mungkin itu juga beresiko yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Terus apa ya kemungkinan ketiga ya? Nah, tidak dapat membuka akun baru mungkin maksudnya adalah tidak dapat membuka akun dengan tipe yang sama atau gimana gitu, yang tema yang sama atau gimana, kemungkinan seperti itu. Saya sendiri ini ragu nih, tidak dapat membuka akun baru itu yang seperti apa. Yang jelas yang paling aman itu membuka akun dengan identitas orang lain, itu yang paling aman. Artinya emailnya orang lain, identitas KTP-nya orang lain, dan lain-lain gitu. Kalau misalkan teman-teman mau pakai identitas teman-teman sendiri, coba aja nanti kalau misalkan berhasil teman-teman tolong bilang ke saya, tolong bilang, nanti berikan komentar kalau teman-teman berhasil monetisasi dengan akun baru atau gimana ya. Berikutnya, Google berhak menonaktifkan akun karena alasan apapun termasuk traffic tidak valid dari sumber manapun. Jadi bisa dinonaktifkan. Nah, tentunya alasannya kan sudah dijelaskan di aturan-aturan resminya. Pertanyaan berikutnya, akun saya dinonaktifkan karena terkait dengan akun lain yang dinonaktifkan. Apakah Anda dapat menjelaskan lebih lanjut keterkaitan ini? Jadi
punya lebih dari satu akun kemudian dikaitkan gitu ya, karena di YouTube itu ada namanya seperti itu, ada akun antara akun dikaitkan gitu karena pemiliknya sama. Nah, ketika satu akun itu dinonaktifkan, yang lain ikut dinonaktifkan. Kalimat pertanyaan ini seperti itu. Nah, kita lihat jawabannya. Sama seperti traffic tidak valid, kami tidak dapat memberi penayang informasi apapun tentang keterkaitan yang kami temukan di antara beberapa akun penayang. Harap maklumi bahwa kami melakukan tindakan pencegahan ini terhadap semua penayang untuk melindungi sistem deteksi kepemilikan kami. Nah, jadi ini dirahasiakan YouTube ya. Jadi kalau misalkan terkena traffic dihentikan, mungkin yang terkait juga ikut juga gitu ya. Nah, kemudian kalimat berikutnya, jika kami menilai bahwa sebuah akun AdSense dapat menimbulkan risiko bagi pengiklan Google AdSense, kami dapat menonaktifkan akun tersebut untuk melindungi kepentingan pengiklan kami ya. Intinya kalau YouTuber itu merugikan pengiklan, itu dapat mengakibatkan pengiklan membayar harganya atau apa, merugikan lah gitu. Jadi akan dinonaktifkan. Intinya seperti itulah, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Pertanyaan berikutnya, apakah penghasilan AdSense saya akan tetap dibayarkan? Nah, kita baca keterangannya ya. Penayang yang dinonaktifkan karena traffic tidak valid dan atau pelanggaran terhadap kebijakan penayang kami mungkin memenuhi syarat untuk menerima pembayaran akhir sebesar bagian pendapatan mereka yang belum diidentifikasi sebagai tidak valid. Jadi pendapatan yang benar-benar bersih itu masih bisa diambil gitu. Setelah penonaktifan akun, penangguhan pembayaran selama 30 hari. Nah, jadi setelah penonaktifan akun, penangguhan pembayaran selama 30 hari. Jadi ditangguhkan selama 30 hari ya. Akan diterapkan agar pembayaran akhir ini dapat dihitung jika ada. Setelah periode 30 hari ini, login ke Google AdSense ya, untuk melihat sisa saldo yang memenuhi syarat jika ada dan mengatur pembayaran. Jadi teman-teman bisa buka itu ya, login ke Google AdSense, kemudian dilihat sisanya berapa gitu. Soalnya itu sebagian itu akan dikembalikan. Ini kan potongan dari saldo akhir Anda untuk traffic tidak valid dan atau pelanggaran kebijakan penayangan akan dikembalikan kepada pengiklan yang terpengaruh jika sesuai dan memungkinkan. Jadi pelanggaran teman-teman atas traffic tidak valid itu uangnya itu akan dikembalikan kepada pengiklan. Nah, sisanya teman-teman itu bisa cek di Google AdSense apakah sisanya itu memenuhi batas minimal pencairan. Kalau memenuhi batas minimal pencairan itu masih bisa dicairkan. Tapi kalau tidak memenuhi, nah itu belum bisa dicairkan. Harusnya itu kalau ditambah masih ada iklannya masih bisa dicairkan kan. Tapi kalau benar-benar tidak bisa diselamatkan akunnya, kemungkinan saya sendiri tidak tahu itu, kemungkinan hangus. Misalkan cuma 300.000 itu kan tidak memenuhi batas minimal pencairan. Minimal pencairan kan 1.300.000. Selanjutnya, saya baru saja menerima PIN. Apakah harus dilakukan apa yang harus dilakukan dengan PIN tersebut? Anda dapat mengabaikan PIN ini karena penayang yang dinonaktifkan karena traffic tidak valid tidak menerima pembayaran lebih lanjut. Jadi PIN-nya disuruh mengabaikan. Tadi ini dapat dihitung jika ada. Oh, itu. Nah, mungkin karena PIN itu biasanya kan syarat untuk dapat PIN itu kan 1.3
130.000 ya, atau 10 dolar gitu. Jadi kalau baru dapat pin ini, kemungkinan maksudnya itu kan pendapatannya biasanya kan kurang dari 1.300.000. Jika kurang dari 1.300.000, otomatis kan tidak bisa dicairkan. Nah, karena akunnya dinonaktifkan, otomatis tidak dapat iklan lagi, artinya pendapatan tidak mungkin meningkat. Karena pendapatan tidak mungkin meningkat, jadi pendapatan sampai kapanpun tidak bisa dicairkan. Kemungkinan seperti itu maksudnya. Nah, selanjutnya ya, saya ingin agar penayang AdSense lain dapat menempatkan iklan mereka di situs saya. Apakah kali ini menimbulkan masalah bagi akun mereka? Apakah situs saya juga dinonaktifkan? Jadi teman-teman ini ingin orang lain menempatkan iklannya. Oh, jadi kalau misalkan ini teman-teman ingin YouTuber lain menempatkan iklan gitu ya. Nah, ini jawabannya. Penayang AdSense dapat menempatkan iklan di situs yang mematuhi kebijakan program Google AdSense serta persyaratan ketentuan layanan kami. Status akun penayang mungkin terpisah dan kepatuhan situs tertentu terhadap kebijakan kami. Namun jika kami menilai bahwa akun penayang lain dapat menimbulkan risiko bagi pengiklan Google AdSense, kami dapat menonaktifkannya untuk melindungi kepentingan pengiklan lain. Intinya itu hal-hal yang dapat merugikan pengiklan itu harus dihindari gitu. Nah, ini beresiko, karena pihak YouTube itu sangat melindungi pengiklan gitu. Apapun yang dapat merugikan pengiklan itu harus dihindari. Selanjutnya, jika seseorang yang terkait dengan saya membuat akun AdSense, apakah akunnya juga akan dinonaktifkan? Nah, jika seseorang yang terkait dengan saya membuat akun AdSense, apakah akunnya juga dinonaktifkan? Jika kami menilai bahwa akun penayang terkait dapat menimbulkan risiko bagi pengiklan Google AdSense, kami dapat menonaktifkannya untuk melindungi kepentingan pengiklan kami. Sama jawabannya ya. Jadi seseorang yang terkait dengan saya membuat akun AdSense, apakah akunnya? Nah, kalau terkait berarti dengan kata lain kalau seperti ini ya, terkait dengan saya. Jadi teman-teman kalau bisa itu nggak ada hubungannya gitu. Orang-orang yang dianggap kalau mau membuat akun dianggap orang yang berbeda, Kalau dianggap masih terkait, ini masih apa namanya, di jawabannya masih sama dari pihak YouTube itu. Apakah itu menimbulkan resiko atau tidak gitu. Berikutnya, apakah saya akan tetap menerima formulir pajak untuk pembayaran yang diperoleh? Nah, jika Anda pernah menerima pembayaran dari kami atau memiliki sisa saldo yang belum dibayarkan di akun Anda akan tetap menerima formulir pajak dari kami jika perlu. Perhatikan langkah cara membayar pajak. Nah, jadi kalau misalkan masih misalkan sisa saldonya itu sama seperti tadi ya, sisa saldonya itu masih memenuhi batas minimal pencairan, ya itu masih disuruh mengisi formulir pajak. Tapi kalau tidak memenuhi batas minimal pencairan, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, pendapatan itu masih bisa naik atau tidak. Kalau pendapatan bisa naik, berarti isi formulir pajak. Kalau pendapatan sudah tidak bisa naik dan tidak bisa dicairkan, tidak perlu isi informasi pajak. Ini begitu. Berikutnya, akun saya telah diaktifkan kembali. Ya. Mengapa iklan tidak tampil di situs aplikasi atau video saya? Setelah akun AdSense Anda diaktifkan kembali, mungkin perlu waktu hingga 48 jam ya, agar semua server menerima informasi tentang perubahan tersebut dan penayang iklan dilanjutkan.
Terima kasih atas kesabaran Anda dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Ini mungkin yang terjadi pada saat dulu itu 30 hari ya. Setelah 30 hari itu tidak langsung iklannya muncul, tapi nunggu 1 hari lagi. Mungkin begitu. Nah, selanjutnya jika Anda adalah penayang YouTube, Anda mungkin perlu mengaitkan kembali channel YouTube dengan akun AdSense Anda. Untuk petunjuk lihat, nah ini. Jadi kalau misalkan YouTuber ya punya AdSense, nanti dikaitkan lagi antara YouTube-nya dengan Google AdSense-nya. Nah, sudah sampai ini saja ya. Mungkin di video-video berikutnya nanti akan dijelaskan lagi mengenai aturan resminya yang lain. Ini kan tadi ada, ini kan belum dijelaskan aturan ini sama aturan yang ini kan belum saya jelaskan, mungkin akan saya jelaskan. Kurang lebih demikian ya, semoga bermanfaat. Kalau ada salah dalam penjelasan mungkin teman-teman bisa dikoreksi, bisa diperbaiki. Boleh juga ditambahkan lah kalau teman-teman punya informasi resminya apa, bisa ditambahkan bagaimana. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta kunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.